Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbagi bagi kita semua. Selamat pagi untuk anak-anak kami. Ya, saya pertama dulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Erwin SD. Jabatan di sini jabatan PKS 3 dan guru otomotif. Ya, pertama yang mau kita pelajari pada hari ini adalah pengenalan cara belajar. Nah, tentu cara belajar waktu Anda mungkin waktu di SMP itu jauh berbeda dengan cara belajar di SMK. Ya, di SMK di sini kita akan belajar mengenai tentang keahlian kalian seseorang, bagaimana supaya setiap setiap individu itu boleh dia memperoleh kompetensi suatu kejuruan yang akan dipilihnya masing-masing. Nah, kalau Anda belajar dengan memilih jurusan di kejuruan di SMK Bayu Pertiwi ini, tentu yang Anda perhatikan yang paling utama dulu sebelum Anda belajar itu, Anda harus tenangkan pikiran Anda. Ya, artinya harus Anda pusatkan pemikiran, perhatian Anda agar boleh belajar dengan baik. Ya, kenapa? Karena kalau Anda tidak memusatkan perhatian di waktu nanti belajar di sini, maka Anda tidak akan bisa menangkap apa yang akan disampaikan oleh guru Anda di waktu nanti belajar di sini. Jadi yang pertama dulu harus Anda menenangkan pikiran. Lalu yang kedua, cobalah untuk berpikir positif, berpikir positif, jangan jelek-jelek pemikiran Anda, Berpikir positif tujuannya saya belajar di sini untuk apa, Jadi kita harus mempunyai motivasi supaya setelah nanti saya tamat dari sini saya benar-benar berhasil dan mempunyai skill, mempunyai knowledge dan mempunyai attitude yang baik. Dan yang ketiga, Anda itu harus menggunakan cara berpikir kreatif untuk menemukan solusi-solusi nanti di waktu Anda belajar di sini, Mungkin nanti Bapak Ibu guru yang mengajarkan di sini nanti mungkin tidak 100% akan dia menyampaikan atau mengutarakan atau mengeluarkan semua ilmunya. Tentu Anda juga akan harus belajar, berpikir kreatif, supaya Anda menemukan solusi-solusi yang Anda temukan nanti di sini mungkin Anda tidak dapatkan di sini, Anda harus belajar lebih lagi. Dan yang keempat itu Anda harus minta pertolongan daripada Allah, pertolongan daripada Tuhan yang Maha Kuasa, agar dia boleh memberikan kekuatan, kesehatan, agar Anda di waktu belajar nanti ke depannya di sini Anda boleh senantiasa sehat, dan mendapatkan ilmu, dan boleh dipergunakan nanti pada waktu Anda itu setelah selesai dari sini atau menamatkan diri dari sini, dan ketika nanti Anda tamat dari sini Anda akan diterima di dunia industri atau di dunia kerja di luar sana. Kenapa? Ketika Anda senantiasa meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan membimbing Anda untuk menjadi orang yang berhasil, Jadi itu adalah cara-cara belajar di sini yang Anda harus terima dari sini. Jadi belajar itu ada 3, Ada 3 belajarnya. Yang pertama, Anda belajar di sekolah, Belajar di sekolah, yang harus Anda pahami di sana adalah apa tujuan
Anda belajar di sini. Yang paling utama itu harus Anda pikirkan, ya, tujuan Anda belajar di sini, tujuan Anda dididik di sini. Ya. Supaya apa? Supaya Anda boleh menjadi manusia yang berhasil. Lalu yang kedua, Anda harus, ya, memiliki sifat terbuka, ya. Artinya Anda harus kreatif, Anda harus bertanya, ya, Anda harus aktif untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan, ya, kepada guru yang akan mengajar Anda nanti di sana apa yang Anda tidak mengerti, ya, supaya di waktu nanti Anda belajar di sini boleh memahami. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, belajar juga terbuka di sini untuk menerima guru apa adanya, ya. Anda boleh belajar di sini, ya. Ini Bapak Erwin seperti ini orangnya, ya. Kalau untuk belajar seperti ini, ya. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Selanjutnya yang ketiga, ya, siswa itu harus mempelajari, menyiapkan alat atau peralatan untuk belajar, ya. Tentu Anda kalau mau datang ke sekolah itu Anda harus menyiapkan setiap pelajaran, buku-buku yang akan dipelajari, ya. Anda mempersiapkan pulpennya, Anda mempersiapkan kalau misalnya dibutuhkan di sana baju praktek, Anda harus mempersiapkan semuanya. Jadi Anda ke sekolah itu terlihat ada kesungguhan untuk belajar. Dan yang keempat adalah Anda tunjukkan di sana adalah minat, ya, dan perhatian dalam menerima setiap pelajaran. Anda harus mempunyai semangat untuk belajar. Jangan ikut-ikutan dengan kawan-kawan yang lain yang ingin mempengaruhi Anda supaya Anda tidak menjadi orang yang berhasil. Ya. Jadi itu yang Anda harus pahami, di mana di sini cara belajar kita di SMK itu berbeda dengan waktu kita SMP. Kalau di SMP itu ya belajar dengan suka hati, ya, suka bercanda-bercanda, ya, tidak serius belajar, ya. Tapi kalau untuk kejuruan ini kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan baik, ya. Jadi kepada siswa kami nanti Anda belajar di sini, Anda harus mengerti ini tentang proses belajar di sini. Lalu selanjutnya bagaimana budaya tata tertib di sekolah ini? Nah, tentunya di sekolah kejuruan itu, ya, atau di setiap sekolah pasti ada peraturan dan tata tertib sekolah, ya. Jadi kalau di sekolah itu tidak ada peraturan atau tata tertib sekolah, tentunya, ya, akan terjadi kekacauan. Jadi di sekolah itu ada peraturannya, ya, peraturan kedisiplinannya, ya, kehadirannya di situ, ya, atributnya, ya. Jadi semua itu diperhatikan. Kalau ini tidak diatur di sekolah, maka sekolah itu akan menjadi kacau, ya, akan menjadi sekolah yang suka-suka hati, ya. Jadi oleh sebab itu di sekolah ini perlu Anda ketahui di mana sekolah sebagai lembaga pendidikan yang memiliki tujuan untuk membentuk manusia yang berkualitas, tentunya sangat diperlukan suatu aturan guna mewujudkan tujuan tersebut. Nah, lingkungan sekolah khususnya tingkat SMA atau SMK, ya, yang beranggotakan remaja-remaja yang sedang dalam masa transisi sangat rentan sekali terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang, ya. Oleh karena itu diperlukan suatu hukum atau aturan yang harus diterapkan di sekolah yang bertujuan untuk membatasi setiap perilaku siswa, ya. Di lingkungan sekolah yang menjadi hukumnya adalah tata tertib sekolah, ya. Jadi peraturan tata tertib sekolah adalah peraturan yang mengatur segenap tingkah laku para siswa selama mereka bersekolah untuk menciptakan suasana yang mendukung pendidikan itu berjalan dengan baik.
Hal ini mengandung arti bahwa dalam kehidupan manusia dimanapun berada pasti memerlukan tata tertib. Ya. Tata tertib adalah patokan seseorang untuk bertingkah laku sesuai yang diharapkan oleh keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dalam lingkungan sekolah, tata tertib ini diperlukan untuk menciptakan kehidupan sekolah yang kondusif dan penuh dengan kedisiplinan. Ya. Jadi di sekolah itu semua punya aturan, di masyarakat punya aturan, di rumah pun kita punya aturan. Jadi semuanya diatur semua di sana agar setiap siswa itu ya boleh tertib dalam menjalankan setiap fungsinya masing-masing. Ya. Nah, tujuan daripada tata tertib sekolah itu tujuannya adalah untuk menciptakan suasana kondisi yang menunjang terhadap kelancaran, ketertiban, dan suasana yang damai dalam proses pembelajaran. Ya, jadi kita dituntut di sini dalam proses belajar itu tidak membuat kekacauan. Ya, terkadang mungkin karena kita mungkin selama ini ada di waktu SMP itu sering pusing, ya, mengganggu teman, ya. Gara-gara usul nanti Anda bisa ya menjadi berantem, ya. Yang mana abangmu yang mungkin sudah tamat beberapa waktu yang lalu, ya, pertamanya iseng, ya, tapi akhirnya ya berantem serius. Nah, jadi setelah ada peraturan di sekolah itu, itulah semua diatur bagaimana supaya ini tidak sampai diperpanjang setiap persoalan, setiap masalah yang dihadapi oleh antara siswa. Ya. Jadi itu yang mengenai budaya dan tata tertib sekolah. Ya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan kepada siswa-siswa kami pada pagi hari ini. Semoga ini nanti bermanfaat bagi siswa kami yang akan belajar nanti di sini, ya, agar boleh menyesuaikan diri dengan peraturan yang telah ditetapkan di sekolah ini. Jadi sekian dan terima kasih. Kiranya Tuhan melimpahi kita dengan rahmat-Nya dalam mengikuti proses belajar ke depan di tempat ini. Sekian dan terima kasih.